Sampurasun, wargi Kota Bandung. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa membawa payung. Selamat berjumpa kembali dengan tim PPDB Kota Bandung. Masih bersama saya, Mia Tresnawulan, dan rekan saya, Fatah Fajar Mubarak. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai jalur prestasi ya, Pak Fatah ya. Betul. Ya, tapi sebelum mulai, masih ada satu pantun buat Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah. Beli bolu kukus ke Bekasi. Perginya memakai taksi. Tetap fokus dan konsentrasi menyimak jalur prestasi. Ya, baik Pak Fatah, silakan untuk menyampaikan mengenai jalur prestasi pada PPDB tahun 2024 di Kota Bandung. Baik, terima kasih Bu Mia. Hari ini kita akan membahas terkait jalur prestasi, di mana jalur prestasi ini merupakan satu di antara 4 jalur dalam PPDB di Kota Bandung. Nah, perlu kami sampaikan bahwa untuk jalur prestasi ini merupakan khusus ya bagi warga Kota Bandung. Jadi jalur prestasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik, apakah itu melalui nilai rapot atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, terkait kuota untuk jalur prestasi ini merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan PTO. Artinya, apabila misalkan sekolah A, kemudian sudah menentukan jalur zonasinya, katakanlah SMP ya, tentunya SMP minimal 50%. Kemudian afirmasinya 30% dan PTO-nya 5%. Kalau kita jumlahkan 50 ditambah dengan 30, kemudian ditambah dengan 5 berarti 85. Maka sekolah tersebut mempunyai kuota prestasi 15%. Apabila misalkan sekolah yang lain jalur zonasinya katakanlah 60%, kemudian juga afirmasinya katakanlah berapa? 35. Kemudian PTO-nya 5, berarti tersisa 5. Betul nggak sih 5? 60, kemudian afirmasinya katakanlah 35, PTO-nya 5, ya, berarti tidak ada. Tidak ada. Ya, artinya prestasi. Sekolah tersebut tidak memiliki kuota prestasi. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa setiap sekolah, karena memang kuota prestasi ini merupakan sisa dari kuota jalur zonasi, afirmasi, dan PTO, maka setiap sekolah itu berbeda-beda. Bahkan ada yang mungkin saja itu tidak punya kuota prestasi apabila sekolah tersebut penentuan kuota jalur zonasi, afirmasi, dan PTO-nya sudah sampai pada 100%. Begitu. Kemudian untuk dari kuota jalur prestasi apabila ada, maka 40%-nya untuk prestasi perlombaan dan penghargaan dan 60%-nya untuk prestasi berdasarkan nilai rapot. Apa saja persyaratan umum bagi calon peserta didik baru yang akan menggunakan jalur prestasi? Yang pertama adalah akte kelahiran atau surat kenal lahir calon peserta didik baru, kemudian kartu keluarga Kota Bandung, dan KTP orang tua. Sedangkan persyaratan khusus yaitu nilai rapot ya, untuk prestasi yang berdasarkan nilai rapot menggunakan nilai rapot kelas 4, kelas 5, dan semester 1 kelas 6, serta apabila memiliki peringkat atau urutan pertama, kedua, ketiga itu dilampirkan surat keterangannya. Nah, kemudian tata cara penetapan peringkat ini dapat dilihat pada laman ppdb.bandung.go.id. Sedangkan bagi calon peserta didik baru dengan menggunakan jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan, ini syarat khususnya adalah sertifikat perlombaan atau penghargaan
minimal tingkat kota yang diselenggarakan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Sekolah asal atau orang tua atau wali calon peserta didik melengkapi seluruh kelengkapan data dan mengisi surat pernyataan keabsahan dokumen yang dapat diunduh pada laman ppdb.bandung.go.id. Pilihan sekolah pada jalur prestasi, yaitu calon peserta didik penduduk Kota Bandung yang menggunakan jalur prestasi, ini berhak memilih sebanyak 2 pilihan sekolah, baik itu di dalam maupun di luar wilayah zonasi. Nah, selanjutnya terkait seleksi jalur prestasi itu seperti apa dan bagaimana, silakan Ibu Mia. Ya, terima kasih Pak Patah. Nah, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, seleksi jalur prestasi ini untuk yang pertama yaitu nilai rapor. Jadi, seleksi jalur prestasi raport dilakukan dengan penentuan pemeringkatan berdasarkan nilai raport. Calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapor 10% tertinggi di tiap kelas dari sekolah asal mendapatkan penambahan bobot peringkat. Penambahan bobot peringkat menggunakan rumus sebagai berikut. NA sama dengan R ditambah B, di mana R sama dengan 40% kali rata-rata nilai raport 8 mata pelajaran, dan B sama dengan 60 dikurangi 60 per 28 kali N dikurangi 1. Di mana keterangannya NA adalah nilai akhir, R adalah nilai rata-rata nilai raport, B bobot, dan N adalah peringkat kelas. Nanti akan disampaikan simulasi cara penentuan peringkatnya. Sedangkan untuk perlombaan atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor tertinggi sertifikat kejuaraan atau penghargaan serta prioritas kejuaraan penghargaan yang diselenggarakan di bawah Kemdikbud, Kemenpora, atau Kemenag. Kemudian jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan daya tampung atau kuota terakhir menggunakan akumulasi skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan sejenis. Nah, mari kita lihat bagaimana simulasi penghitungan jalur prestasi. Misalnya ini nama anak Aurora, dia di kelas 6A, maka ini adalah ke-8 mata pelajaran yang merupakan struktur kurikulum nasional untuk mata pelajaran dari mulai pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, kemudian terakhir pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk yang kelas 4, semester 1 dituliskan angka-angkanya, kemudian kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Itu dijumlahkan setiap mata pelajaran sehingga didapatkanlah nilai dari Aurora ini jumlahnya adalah 3.516. Nah, kemudian perhitungan nilai akhir. Nah, kalau misalnya Aurora ya, ini jumlahnya 3.516. Kemudian Budi nilainya 3.514 dan Cinta itu 3.412, Dodi 3.202. Maka ditetapkan peringkatnya adalah peringkat 1, 2, 3, sedangkan untuk Dodi tidak mendapatkan peringkat. Sehingga rata-rata ini bisa kita lihat rata-ratanya adalah 40% kali nilai rata-rata. Ini sudah ada angkanya, contohnya Aurora itu 35,16. Karena dia memiliki peringkat 1, maka bobotnya adalah 60 dikali 60 per 28 dikali N dikurangi 1. Sehingga Aurora mendapatkan tambahan bobot sebanyak 60, Budi mendapatkan tambahan bobot 57,857143, Cinta mendapatkan bobot 55,714286, sedangkan Dodi karena dia tidak memiliki peringkat maka dia tidak mendapatkan bobot. Sehingga nilai akhirnya Aurora 95,85
16, Budi 92,99714, kemudian Cinta 89,83429 dan Dodi 32,02. Nah, ini di SD Jujur. Kemudian di SD Mandiri ini ada yang namanya Andin, Titi, Bambang, dan Luna. Nah, di situ sudah ada nilainya, nilai akhir dari keempat anak dari SD Mandiri. Ibu dan Bapak, Ayah, Bunda tidak perlu khawatir untuk menghitung ini sudah ada di dalam sistem. Sehingga nanti akan muncul nilai akhir dari masing-masing peserta didik. Nah, bagaimana dengan perhitungan untuk seleksinya? Ya, untuk seleksinya nanti sistem akan mengurutkan dari nilai akhir yang tertinggi sampai terendah sampai dengan batas kuota. Nah, itu yang akan diterima di suatu sekolah untuk jalur prestasi nilai raport. Kemudian, nah karena tahun ini ada yang menggunakan kurikulum merdeka ya untuk kelas 6 yaitu untuk sekolah penggerak, maka bagaimana cara penghitungannya? Karena mereka hanya memiliki 7 muatan kurikulum nasional, yaitu ada PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, PJOK, Seni dan Budaya. Untuk yang memiliki kurikulum merdeka, yang menggunakan kurikulum merdeka khususnya di sekolah penggerak, maka untuk penetapan peringkat itu tetap menggunakan yang 7 mata pelajaran. Namun untuk menentukan menentukan nilai akhir itu menggunakan ketika memasukkan input data di sistem untuk nilai IPA dan IPS-nya menggunakan nilai yang sama. Contoh, misalnya nilai IPAS-nya itu 90, maka nilai IPA dan IPS-nya menggunakan angka 90. Nah, setelah itu baru sistem akan menghitung nilai akhirnya menjadi sekian. Ya, jadi jangan khawatir yang menggunakan kurikulum merdeka itu pada saat mengisi pada sistem itu untuk IPA dan IPS-nya diisi dengan nilai yang sama dengan nilai IPAS. Itu mungkin ya Pak Patah. Ya. Sudah jadi bisa. tetap 8 ya. Tetap 8. Tetap 8 yang diinputkan. Yang diinputkan. Sementara pada saat sekolah atau wali kelas ya, misalkan kelas 6A untuk mengurutkan ya, urutan pertama, kedua dan ketiga di dalam kelasnya berdasarkan jumlah nilai dari semester di kelas 4, 5 dan 6 semester 1 itu menggunakan yang 7 seperti itu. Karena nanti untuk nilai akhir yang digunakan adalah nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata untuk nanti menjadi nilai akhir pada sistem. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang sekolah penggerak yang sudah menggunakan kurikulum merdeka kelas 6 tetap mengisi sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan inputan data yang harus diisi. Jadi IPAS-nya itu adalah IPA dan IPS. Nanti sistem akan secara otomatis menghitung berapa nilai akhir. Nah, kemudian untuk sertifikat perlombaan atau penghargaan ini ada ketentuan yang harus Ayah Bunda, Bapak Ibu juga menjadi perhatian karena tidak semua sertifikat itu dapat dijadikan menjadi salah satu syarat ya untuk mengikuti jalur prestasi. Yang pertama, sertifikat perlombaan diunggah di laman http://ppdb.bandung.go.id saat tahapan input data berlangsung. Kemudian yang diunggah itu yang mana? Yaitu sertifikat perlombaan yang merupakan hasil kejuaraan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, organisasi, lembaga, ataupun pihak lain yang berwenang. Kalau misalnya lomba itu dilaksanakan internal tingkat sekolah, itu tidak bisa digunakan. Kemudian untuk sertifikat penghargaan merupakan apresiasi yang secara khusus diberikan atas penemuan, inovasi, dedikasi seseorang, dan bukan merupakan partisipasi kegiatan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, ataupun pihak lain yang berwenang. Jadi sertifikat yang menyatakan peserta sebuah kegiatan itu tidak dapat digunakan untuk sebagai bukti yang dapat digunakan untuk menjadi syarat
daftar pada jalur prestasi yang penghargaan atau perlombaan. Iya, karena biasanya di sertifikat yang partisipan itu kan diberikan penghargaan, bukan itu betul. maksudnya ya. Jadi yang disebut dengan sertifikat penghargaan yang dimaksudkan dalam aturan PPDB yaitu diberikan yang secara khusus. Kenapa? Karena penemuannya, inovasi, Prestasinya. dedikasi seseorang ya gitu. Bukan karena partisipasi kegiatan gitu ya, bukan juga karena hal-hal yang karena dia tidak juara gitu kan. Misalkan seperti apa? Misalkan ada anak nih, dia menemukan antivirus dan kemudian oleh BRIN itu diberikan sebuah penghargaan ya, bahwa yang bersangkutan Ananda Rizky dari SD bla 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 gitu ya, diberikan penghargaan karena penemuan antivirus apa. Nah, itu yang dimaksud dengan piagam penghargaan. Ya, kalau misalnya seperti ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan penghargaan kepada Ananda Rizky sebagai peserta dalam kegiatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan di misalnya. Nah, itu tidak masuk ke dalam sertifikat penghargaan. Pokoknya intinya ini ada kata kunci penemuan, inovasi atau dedikasi seseorang. Nah, ini yang menjadi kata kunci kenapa Ananda tersebut atau calon peserta didik itu memang diberikan penghargaan. Karena betul-betul tidak semua orang itu bisa mampu untuk mendapatkan atau melakukan hal tersebut. Nah, ini juga Ibu dan Bapak, ya Bunda, perlu juga kita perhatikan bahwa sertifikat perlombaan atau penghargaan ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi profesi atau lembaga sesuai dengan kewenangannya pada level kejuaraan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat perlombaan tingkat kota dan provinsi paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga tingkat kota. Yang kedua, sertifikat perlombaan tingkat nasional paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga tingkat provinsi. Sertifikat perlombaan tingkat internasional paling rendah ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga tingkat nasional suatu negara. Jadi harus legalitasnya itu harus jelas. Siapa yang melaksanakannya, tingkatnya tingkat apa. Terkadang ada sertifikat yang tidak jelas, itu tingkatnya tingkat kota, tingkat nasional, atau tingkat internasional. Iya, gitu. Betul. Dan kemudian juga di sertifikat tersebut itu yang menandatangani itu memang harus sesuai dengan kewenangannya. Contoh, kalau misalkan satuan pendidikan, katakanlah SMA tertentu, kemudian melaksanakan perlombaan, ya, kemudian disitunya mengatakan tingkat nasional, tetapi hanya ditandatangani oleh kepala sekolah, itu tidak berlaku. Kenapa? Pertama, satuan pendidikan itu bukan merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perlombaan. Apalagi secara nasional. Apalagi secara nasional. Kemudian yang kedua, kalaupun misalkan melaksanakan perlombaan, itu harus mendapatkan rekomendasi, ya, yang artinya dalam sertifikat tersebut bekerja sama dengan pejabat terkait untuk bisa menandatangani. Artinya kalau misalkan tingkat nasional, itu pejabat di tingkat provinsi yang menandatangani. Apakah katakanlah pejabat pemerintah atau organisasi atau lembaga lembaga yang terkait gitu ya, yang terkait yang selevel di tingkat provinsi seperti itu. Nah, ini tadinya sudah disampaikan bahwa sertifikat perlombaan atau penghargaan adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan secara resmi ya oleh lembaga pemerintahan, organisasi profesi atau lembaga penyelenggara. Nah, selanjutnya juga ini kejuaraan yang dimaksud pada sertifikat perlombaan merupakan kejuaraan utama, bukan madya, bina, kegiatan pemasalan, eksebisi, dan lain sebagainya, yaitu juara 1, 2, atau 3. Ini biasanya adanya di lomba apa saja Pak Patani untuk yang lomba yang madya, bina? Nah, itu biasanya adanya di lomba Paskibra ya. Nah, ini
kalau lomba paskibra ayah bunda nanti coba cek ya gitu. Juara 1 bina berarti tidak masuk. Juara 1 madya tidak masuk ya. Harus Yang utama ya di sertifikatnya memang juara 1 utama, juara 2 utama dan lain sebagainya ya, juara 3 utama. Nah itu. Iya. Dan bukan kegiatan pemasalan. Apa yang disebut dengan kegiatan pemasalan? Kegiatan di mana semua peserta itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan kejuaraan. Nah, tujuan dari pemasalan sebetulnya adalah satu, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak agar dia itu tumbuh rasa untuk berprestasinya seperti itu. Tetapi sehingga diadakanlah sebuah event gitu ya, festival. Ya, sehingga memacu anak-anak untuk mengikuti sebuah lomba. Hanya itu semuanya mendapatkan juara. Nah, ayah bunda gitu. Nah, ini kan kita telah mengevaluasi dari tahun ke tahun ya gitu. Kalau misalkan dalam satu event, katakanlah lomba pencak silat ya, dengan kategori yang sama, dengan penyelenggaraan yang sama ya, kemudian dengan waktu yang sama, maka tentu juara 1, 2 dan 3-nya itu tidak mungkin ada yang sama gitu kan. Kalau ada yang sama berarti apakah itu termasuk pemasalan atau bukan. Itu ya. Oleh karena itu pastikan bahwa sertifikat yang diupload nanti adalah betul-betul sertifikat kejuaraan. Mungkin ayah bunda nggak tahu misalkan bahwa anandanya itu yang penting ikutan. Maka tolong konfirmasi saja kepada pelatihnya. Kalau sertifikat ini yang saya dapatkan apakah pemasalan atau kejuaraan. Nah biasanya di KONI misalkan itu akan kalau sudah ada datanya mana yang prestasi, mana yang pemasalan gitu ya. Nanti biar nanti ayah bunda nggak bertanya misalkan ya gitu, kenapa sertifikat anak saya itu ditolak gitu ya. Padahal kan ini juara 1. Nah pasti akan ada keterangan. Namun dalam sosialisasi ini kita menyampaikan bahwa kejuaraan yang dimaksud itu adalah kejuaraan prestasi, bukan karena kegiatan pemasalan, kemudian juga eksibisi atau kegiatan-kegiatan lain yang serupa seperti itu Bu Mia. Eksibisi itu seperti pertandingan antar persahabatan ya, antar sekolah. 3 sekolah bertanding dapat juara 1, juara 2, juara 3, dikatakanlah juara tingkat kota. Nah, itu tidak masuk. Atau juga kenaikan tingkat Bu Mia. Contoh misalkan tari ya gitu. Ini kegiatan tari diselenggarakan oleh sanggarnya, kenaikan misalkan sanggarnya, kemudian diberikan satu penghargaan juara 1 gitu ya, misalkan jaipong gitu kan, itu tidak dimaksudkan dalam jalur prestasi perlombaan ini gitu. Biasanya sanggar musik, sanggar tari ya, mereka melakukan perlombaan internal di sanggarnya, kemudian mendapatkan juara-juara. Nah, kalau itu tidak bisa menjadi syarat untuk mendaftar pada jalur prestasi. Nah, kemudian ini ada lagi Pak Patah bahwa kejuaraan yang pemenangnya didasarkan pada rentang nilai dan jumlah juara lebih dari 1 orang seperti Olimpiade mata pelajaran yang non Kemendikbud, maka skor didasarkan pada tabel, grup atau kelompok. Jadi misalkan kayak gini, kalau ada nih kita evaluasi itu adalah Olimpiade katakanlah ya, kalau Olimpiade. Nah, Olimpiade yang non Kemendikbud itu rentan nilai atau dia mendapatkan kejuaraannya itu berdasarkan nilai. Misalnya dapat emas itu rentan nilai 95 sampai 100. Yang dapat nilai 95 sampai 100 semuanya mendapatkan medali emas. Mendapatkan medali emas gitu kan. Artinya berarti juaranya lebih dari 1. Maka maka skor yang didapatkan itu dikategorikan menjadi grup atau kelompok. Skornya itu nanti kalau kita lihat di tabel itu masuknya yang di kelompok gitu ya, ininya skornya.
Nah, kemudian juga ini perlu diperhatikan bahwa sertifikat perlombaan atau penghargaan merupakan sertifikat yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi pastikan pada saat mengupload dokumen adalah dokumen sertifikat yang dikeluarkan dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Iya. Jadi kalau di luar ini ya jangan Iya. di-uploadkan. Ada Ya. apakah yang expire atau belum waktunya ya? Ya, expire itu misalnya yang Yang lama 2020 gitu, ketika anak tersebut Kelas duduk di 2. kelas 3, kelas 2, itu berarti kan sudah tidak dapat digunakan. Atau yang terbaru misalnya Maret 2024, nah itu juga tidak dapat digunakan. Oh iya, Bu Mia, tadi saya lupa. Nah, itu pun ya tidak berlaku untuk semacam tryout ya. Ya. Kadang-kadang ada di online itu sertifikat didapatkan itu kejuaraan olimpiade tapi tryout ya, uji coba atau babak penyisihan gitu ya. Babak penyisihan, nah itu tidak dimaksudkan di dalam jalur prestasi perlombaan. Nah, jadi hal-hal lain yang tidak tercantum dalam ketentuan yang tadi kami sebutkan itu akan ditentukan berdasarkan rapat tim verifikasi dan validasi sertifikat perlombaan atau penghargaan. Karena dari setiap tahun itu akan berkembang. Betul. Ya, dari setiap tahun itu akan berkembang, dan kemudian kalau misalkan ada sesuatu hal yang baru yang belum tercantumkan di dalam sosialisasi ini, maka akan disampaikan, diputuskan dalam rapat tim validasi. Jadi yang menentukan sertifikat ini itu sah atau tidak itu adalah tim validasi. Jadi Dinas Pendidikan memiliki tim verifikasi dan validasi sertifikat. Nanti dari tim itulah setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka akan muncul skor. Nah, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, tim kami sangat teliti sehingga event-event kejuaraan pun kita cari lagi di media sosial, karena apalagi yang kejuaraan secara nasional itu pasti ada di media sosial. Itu kita cek lagi melihat keabsahan, betulkah kejuaraannya ada, betulkah juaranya nama yang tercantum di sana. Dan tentu kita juga akan terus melakukan investigasi dalam rangka memvalidasi kepada pihak-pihak terkait. Apakah penyelenggara, apakah pihak-pihak mungkin yang terlibat. Nah, ini kita akan terus berkoordinasi. Sehingga tidak ada calon peserta didik itu yang dirugikan seperti itu. Dan Pak Patah, kita juga sampaikan bahwa nanti sertifikat dengan skor tertinggi itu akan muncul di website, sehingga warga masyarakat secara terbuka dapat melihat sertifikat yang digunakan oleh calon peserta didik baru. Jadi kalau sampai itu sertifikatnya palsu atau tidak sah, itu bisa jadi ada yang melaporkan. Iya, dan boleh silakan Ayah Bunda, kalau misalkan melihat katakanlah di website PPDB, kemudian di situ ada peserta didik lain menguploadkan dan kemudian memang tidak sesuai, itu bisa konfirmasi atau melakukan pengaduan sehingga tidak ada calon peserta didik yang dirugikan seperti itu. Ya, betul. Iya, selanjutnya bagaimana dengan skornya? Ini ada skor sertifikat kejuaraan dan penghargaan. Untuk tahun ini sesuai dengan Kepsesjen nomor 47 tahun 2023, untuk skor itu rentangnya antara 0 sampai 100. Ya. Dan paling rendah itu? Dan paling rendah adalah tingkat kota. Jadi hanya sampai dengan tingkat kota, skornya dari 0 sampai 100. Jadi bukan berarti ada pengurangan skor, tapi memang ada penyesuaian berdasarkan dengan Kepsesjen nomor 47 tahun 2023. Ini Ibu dan Bapak, ini skor sertifikat kejuaraan dan penghargaan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud seperti OSN, USN, FLS2N, FLN, LKTI, Petas PAI, dan GSI. Ini ada juara 1 nasional, juara 2 nasional, juara 3 nasional, juara 1, 2, 3 provinsi, juara 1, 2, 3 tingkat kota, dan dibedakan antara yang perorangan dengan bergu. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian skor sertifikat kejuaraan dan penghargaan yang diselenggarakan oleh Kemenag. Ini juga dapat dilihat pada tabel dari mulai juara
1 nasional sampai dengan juara 3 tingkat kota. Ini yang diselenggarakan oleh Kemenag ya? Kemenag, ya, seperti KSM, KSMO, atau Aksioma. Ya, itu. Ya, kemudian ini adalah skor jalur kejuaraan diselenggarakan oleh Kemenpora. Ya, Kemenpora itu seperti Porkot, POP, PON, Popnas. Nah, ini dari mulai juara internasional seperti SEA Games, Asian Games, tapi sepertinya agak jarang ya. Sangat Belum jarang. pernah Iya, karena ada, kan masih anak-anak masih SD. anak-anak ya, masih SD itu. Sampai di sini juara 3 tingkat kota, Porkot atau Porkab. Ini nilai-nilainya sudah ada, bisa dilihat pada tabel. Nah, kemudian ini skor jalur prestasi kejuaraan yang diselenggarakan selain oleh Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenpora. Dari mulai juara 1 internasional, kalau yang tadi oleh Kemendikbud, Kemenpora, dan Kemenag itu langsung diterima ya, nasional sampai internasional. Baik itu yang perorangan maupun Maupun yang bergu. Ya. Ya. Namun untuk yang di luar Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenpora ini juara 1 internasional sampai dengan juara tingkat kota ini diberikan skor. Nah, terus bagaimana cara penghitungan skornya, Pak Patah? Ini kita bisa lihat. Oh, ini tambah lagi. Ada skor jalur prestasi atau penghargaan pramuka. Jadi untuk pramuka kita mengenal adanya Siaga Garuda. Siaga Garuda ini mendapatkan skor 50, kemudian ada juara 1 lomba tingkat 3 LT3, juara 2 LT3, juara 3 LT3. Ini semuanya bergu, ini ada skornya. Nah, ini untuk yang kejuaraan atau penghargaan pramuka ini, kan kalau untuk lomba tingkat 3 misalkan, Iya, itu LT3. Bukan per sub lombanya, tetapi memang juara utama dari lomba tingkat 3-nya. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dilampirkan ini saya juara lomba morse gitu. Jadi bukan sub lombanya, tetapi secara umumnya. Nah, secara umumnya apakah juara 1, juara 2, juara 3. Tentu kalau pramuka itu adalah bergu. Ya kan? Ya. Bergu. Kecuali yang Siaga Garuda. Kalau Siaga Garuda itu kan penghargaan. Ya. Kemudian, nah ini kalau yang skor penghargaan itu, skor penghargaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora atau pemerintah bidang lainnya seperti BRIN ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya suka ada dari Disputpar. Ya, nah ini bisa dilihat ada skor-skornya. Tetapi kita memang evaluasi dari beberapa tahun sangat jarang ya. Sangat jarang yang mendapatkan skor penghargaan ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi untuk tahun 2024 anak-anak Kota Bandung ini banyak yang mendapatkan penghargaan ya. Seperti misalnya Duta Budaya Cilik gitu ya. Atau misalkan banyak ya. Tadi yang saya pernah itu adalah yang penemu antivirus gitu ya itu. Kemudian juga hal-hal yang lain ya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara penghitungan skornya? Tadi sudah ada skor-skornya, kemudian berapa skor yang akan didapat oleh putra-putri kita atau oleh calon peserta didik baru. Ini sistem secara otomatis ketika tim verifikasi dan validasi sudah melakukan verval pada sertifikat, maka akan muncul skornya. Contoh, misalnya ini atas nama Bianca, dia memiliki prestasi di bidang pencaksilat dan renang. Pencaksilat penyelenggaranya Kemdikbud tahun 2022 tingkat provinsi Jabar dia juara 3, skornya 100. Kemudian dia mengikuti pencaksilat di Metro Indah Mall itu juara 1, skornya 20. Pencaksilat di Kemdikbud dari Kemdikbud 2023 tingkat kota juara 1, skornya 70. Sementara renang ini di klub Horizon itu tingkat provinsi juara 1 nilainya 26. Sama-sama tingkat provinsi antara pencaksilat dan renang, tapi skornya lebih tinggi yang provinsi juara 3 ya, karena diselenggarakan oleh Kemdikbud. Oleh karena itu skor Bianca adalah 100 yang tertinggi di pencaksilat yang dilaksanakan oleh Kemdikbud per 190. Dari mana 190? Dari 3 sertifikat yang dimiliki
yang nomor 123 120 tambah 20 tambah 70 Ya. sehingga skornya adalah 100 per 190. Nah, bagaimana dengan yang renangnya? Renang karena skornya lebih kecil itu lebih baik jangan digunakan atau tidak usah perlu. digunakan atau tidak perlu untuk di-upload. Jadi ayah bunda, bapak ibu, calon peserta didik baru di Kota Bandung, coba dicek sertifikat mana yang memiliki skor tertinggi, maka sertifikat yang lomba-lomba sejenis itu dikumpulkan. Iya, Ya. betul. Jadi memang yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kalau ananda kita punya kameranya mati. Mana kameramannya yang mati? Bu Irma gitu ya untuk kurma. Jadi ayah bunda yang harus pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan seluruh sertifikat yang dimiliki oleh putra putrinya. Setelah itu dilihat, dikumpulkan ya berdasarkan yang sejenis. Ya. Ya, oke. Atau kalau tidak dilihat mana nih tingkatan yang paling tinggi terlebih dahulu. Misalkan ada 1 juara internasional, kemudian ada 9 yang juara kota. Bukan berarti banyak-banyak gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan itu adalah kita melampirkan yang paling tinggi. Kenapa yang paling tinggi? Karena yang akan nanti seleksi pertama kali itu adalah skor sertifikat yang tertinggi. Tapi jangan lupa juga Pak Patah, lihat dulu tanggalnya. Oh iya, betul. Ya, ya tanggal dikeluarkannya sertifikat. Iya, tanggal dikeluarkannya sertifikat, yaitu tadi 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB dan paling lama itu 3 tahun ya Bu Mia? Iya. 3 tahun. Atau dari mulai 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nah, itu aja. 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan adalah tidak perlu melampirkan sesuatu yang tidak ada dalam juknis atau sosialisasi yang kami sampaikan. Contohnya apa? Surat rekomendasi dari organisasi. Betul. Ya itu tidak perlu gitu ya. Kemudian katakanlah harus dilegalisir kalau misalkan yang tapi biasanya asli kan harusnya asli. Yang di-upload itu adalah yang yang asli gitu. Atau misalkan hal-hal lain selain dokumen sertifikat seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh ayah bunda untuk bisa mengikuti jalur prestasi di bidang perlombaan seperti itu ya. Iya. Nah kemudian ini yang perlu kami sampaikan Bu Mia terkait kuota.
kalau misalkan di sekolah tersebut katakanlah kuotanya ada 20 nih. 20 itu kan dibagi dua, 40% untuk yang Prestasi perlombaan, perlombaan, yang kemudian 60%-nya untuk yang nilai nilai rapor. raport. Katakanlah dari 20 itu berarti 60%-nya berapa nih? 12. 12. 12 untuk nilai raport dan 8 untuk Prestasi perlombaan. perlombaan. Nah, pada saat hasil seleksi yang mengikuti jalur perlombaan itu ternyata sedikit. Iya. Hanya 4 katakanlah orang. 4 orang. Berarti kan 4-4-nya keterima dong. Betul. Ya, walaupun nilainya kecil, ya. Berarti ada 4, sisa kuotanya itu 4. Nah, sisa kuota 4 ini akan diberikan kepada jalur menggunakan prestasi nilai raport gitu ya. Jadi yang asalnya tadi 12 itu menjadi 16. Itu seperti itu. Atau sebaliknya ya, kalau misalkan yang sedikitnya di prestasi nilai raport gitu ya, cuma sedikit, katakanlah hanya 10 orang. 10, berarti kan ada sisa 2 nih. Ya. 2 itu akan masuk sisa kuotanya ke prestasi perlombaan. Kalau masih kurang nih, ternyata di sini kurang, maka sisa jalur prestasi itu akan masuk dari jalur zonasi. Iya, itu seperti itu ya. Tambahan lagi Pak Patah untuk penguatan lagi untuk yang nilai raport. Jadi nanti selain menginput data nilai raport dari kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1, juga calon peserta didik mengunggah scan dokumen raport. Dokumen raportnya Iya, dari scan dokumen raportnya. yang semester 4 itu ya. Iya. Dan sama covernya nggak sih Bu Mia? tidak perlu dengan cover karena di halaman itu pun sudah ada identitas iya. di sana. Jadi tidak perlu dengan cover, halaman identitasnya juga sudah ada di setiap lembar, dan yang diinput adalah hanya nilai pengetahuan. Oke, nilai pengetahuan. Pastikan bahwa nilai yang diinputkan dengan dokumen nilai raport adalah benar. Ya. Bagi sekolah tujuan, tim yang memverifikasi nilai raport juga saya yakin mereka akan bekerja dengan sangat teliti, sehingga apabila nanti ada perbedaan antara nilai yang diinput dengan scan dokumen nilai raport, pasti akan ada notifikasi ke akun Bapak Ibu yang sudah mendaftar gitu. Jadi nanti ada perbaiki salah input. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bahwa data yang sudah kita masukkan adalah benar. Iya, betul ya. Ini memang berdasarkan evaluasi kita dari tahun ke tahun untuk yang sertifikat ini sangat banyak, luar biasa ya gitu. Terutama ya subhanallah ya, memang ada aja anak-anak kita itu yang mendapatkan sertifikat itu bukan hanya di dalam negeri Bu Mia, tetapi di luar negeri gitu kan. Luar biasa. Nah, maka pastikan Bapak dan Ibu itu kita memerlukan penguatan. Memang Ananda tersebut mengikuti perlombaan di luar negeri. Contohnya apa? Contoh kalau memang misalkan dia offline, kan ada foto kegiatannya ya, perlombaan, kemudian pasti yang namanya kegiatan internasional tercantum di media sosial atau pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, itu mohon untuk disiapkan. Kenapa? Karena memang yang namanya kegiatan atau kejuaraan internasional mempunyai poin yang cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, memang tinggi karena paling atas gitu. Karena itu kita perlu ya memastikan agar hak-hak calon peserta didik itu memang bisa sesuai ya, seperti itu. Dan kami perlu sampaikan bagi sertifikat yang memang kadang-kadang itu tulis tangan gitu ya, itu mohon untuk diperkuat oleh penyelenggaranya gitu. Memang yang bersangkutan ya mengikuti dan juara di kejuaraan tersebut gitu kan. Tapi sertifikatnya ditulis tangan. Nah itu apalagi tulisan tangannya tulis tangannya tulis tangan pribadi gitu. Nah, ini mohon untuk bisa dikuatkan melalui surat keterangan dari penyelenggara seperti itu. Kemudian juga ketentuan yang tadi mohon untuk bisa diperhatikan pejabat penandatangan. Nah,
Yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan, yang tadi bisa dilihat ini untuk skor-skor yang dari kementerian, baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kemenag dan Kemenpora, ini adalah kejuaraan-kejuaraan yang bertingkat sebetulnya Bu Mia, ya gitu. Bertingkat itu artinya tidak mungkin anak itu akan melaksanakan kegiatan tingkat nasional kalau dia tidak juara kota dulu. Tidak mungkin kalau dia akan masuk ke nasional kalau dia tidak juara provinsi dulu gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini Pak ditandatangani sama Kemenpora gitu. Tetapi tiba-tiba tidak nasional, bertingkat. ya. Ya, ini nasional. Nah, tetap ini kan Kemenpora yang tanda tangan gitu kan, tapi tidak berjenjang. Maka itu dikategorikan bukan yang dimaksudkan dalam ketentuan yang tadi Kemenpora, kemudian Kemendikbud dan Kemenak. Jadi yang kita maksudkan itu adalah yang berjenjang gitu ya. Iya. Dan biasanya itu si sertifikatnya itu kalau dia juara provinsi, pasti yang juara kotanya pun akan ada. Iya betul. Ya, Dilampirkan, kalau dimasukkan kan karena sejenis. Sejenis dan itu akan mendapatkan skor juga. Iya betul. Itu ya gitu. Ayah bunda mohon untuk bisa diperhatikan. Nanti di aplikasi sebetulnya nanti bisa dilihat apakah juara kategorinya apa ya gitu. Karena kan banyak di situ misalkan ada atletik, kemudian misalkan apa gitu. Kalau memang misalkan ayah bunda di situ tidak ada, maka kliknya adalah lainnya. Ya. Seperti itu. Baik, nampaknya untuk jalur prestasi baik itu untuk nilai rapot maupun penghargaan atau perlombaan sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang berharga bagi ayah bunda karena jalur prestasi ini akan kita laksanakan pendaftarannya itu dan pemilihan sekolahnya itu pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 seperti itu. Ya. Dan apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda terus dapat menghubungi kami bisa di website ppdb.bandung.go.id dan terus dilihat terus media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada Instagram, ada YouTube, kemudian Facebook. Silakan dipantau, kalau bisa di share, like and comment. Jadi nanti silakan terkait pertanyaan-pertanyaan tentang jalur prestasi ini bisa ditulis ya di kolom komentar di YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian apabila misalkan perlu jawaban yang langsung itu bisa dilaksanakan atau bertanya menggunakan chat box yang ada di laman ppdb.bandung.go.id seperti itu. Baik, itu saja ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasinya lebih jelas. Kami doakan apapun yang direncanakan kemudian menggunakan jalur prestasi ini itu diberikan kemudahan dan mendapatkan yang terbaik bagi putra-putri kita semua. Ya, dan satu lagi bahwa kejujuran itu adalah yang utama. Yang utama. Sekolah negeri maupun swasta sama baiknya. Terima kasih. Saya Fatah Fajar Mubarok. Saya Mia Tresnawulan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.